Halo, apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan belajar melanjutkan pembahasan kita tentang tekanan, dan hari ini kita akan melihat tekanan hidrostatis atau biasa disebut tekanan zat cair. Apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Besaran-besaran yang berpengaruh pada tekanan hidrostatis dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari melalui teknologi-teknologi tertentu. Baik, mari kita lihat bersama-sama bersama dengan channel Agus Berbagi. Tekanan hidrostatis biasa juga disebut tekanan zat cair. Apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis ini? Dalam fisika, yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis biasa disebut tekanan yang disebabkan oleh zat cair. Jadi semua benda-benda zat-zat cair itu memiliki tekanan, dan tekanan yang dihasilkan oleh zat cair ini namanya tekanan hidrostatis. Nah, persamaan yang digunakan dalam besarnya tekanan hidrostatis itu dapat dihitung dengan seperti ini. Maka ada besaran-besaran yang berpengaruh pada tekanan hidrostatis. P hidros sama dengan rho massa jenis zat cair dikali dengan gravitasi dikali dengan kedalaman zat cair. Jadi faktor atau besaran-besaran yang berpengaruh pada tekanan hidrostatis seperti ini antara lain massa jenis zat cair, gravitasi bumi, kemudian kedalaman zat cair. Nah, ini persamaan yang kita akan urai nanti bagaimana peranannya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang paling nyata nanti kita akan lihat. Nah, tekanan hidrostatis satuannya itu adalah Newton per meter persegi, sama dengan tekanan zat padat tadi yang lalu. Rho, bacanya rho, ini massa jenis, satuan SI-nya adalah kilogram per meter kubik. G itu percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. H, kedalaman zat cair. Nah, ini besaran-besaran yang berpengaruh pada tekanan hidrostatis. Nah, Blaise Pascal dia melakukan percobaan seperti ini. Ada 5 bentuk wadah yang diisi zat cair berada pada tempat yang sama, diberikan tekanan yang sama, bentuknya itu tidak mempengaruhi tinggi permukaannya. Yang penting dia berada pada satu tempat yang sama, berarti tekanan udara yang ada di tempat itu sama, maka model wadahnya, model tempatnya itu tidak mempengaruhi permukaan, ketinggian permukaan pada zat cair. Blaise Pascal mengatakan begitu. Dalam penerapan sehari-hari, perhatikan gambar ini. Kalau saya gambarkan ini, mengapa kira-kira kalau ini diisi air, lalu ini dipasangi kerannya dilepas, maka air yang keluar dari A, B, C itu pancarannya berbeda-beda. Nah, dalam persamaan tadi, salah satu faktor besaran yang berpengaruh pada tekanan hidrostatis itu adalah kedalaman. Ini artinya gambar ini menunjukkan bahwa tekanan zat cair yang paling besar adalah pada bagian zat cair yang paling dalam. Ingat, kedalaman zat cair diukur dari permukaan atas, bukan dari dasar wadah. Maka kalau kita perhatikan ini, kenapa ini pancarannya jauh? Itu artinya bahwa tekanan zat cair di titik C itu lebih besar jika dibandingkan dengan tekanan zat cair di titik B dan titik A. Dari persamaan, dari gambar ini boleh dikatakan bahwa semakin dalam zat cair, semakin dalam zat cair itu tekanannya semakin besar. Konsep ini digunakan juga oleh ketika kita memasang tauren misalnya. Air yang mengisi tauren itu pipanya dimasukkan di ujung atas, tetapi air yang mau dibagi ke setiap keran itu, kerannya itu dipasang di bawah. Karena kalau dia terisi penuh, maka itu tekanannya
itu kedalaman paling besar. Karena kedalamannya paling besar, maka tekanannya juga paling besar. Ini prinsipnya. Nah, akibat dari pengaruh kedalaman itu dalam keadaan sehari-hari itu diterapkan. Perhatikan gambar ini. Mengapa bendungan ini itu dari atas ke bawah ini semakin lebar? Kalau ini gambar, ini adalah bendungan yang seperti ini, kemudian air yang dibendung. Konstruksi bendungan ketika dibentuk itu luas di bawahnya itu sangat berbeda dengan di atas. Semakin ke bawah, semakin luasnya bertambah. Siapa yang pernah jalan-jalan ke ke bendungan-bendungan yang dibuat, danau-danau itu semua di model begini. Nih, di bilik-bilik misalnya. Bendungannya ini tidak ada yang rata dari atas ke bawah, tapi semakin ke bawah semakin diperbesar ini. Kenapa demikian? Pertanyaannya itu adalah mengapa bendungan semakin ke bawah semakin tebal, dipertebal? Karena tadi ada konsep yang saya berikan bahwa semakin dalam zat cair itu tekanannya semakin besar. Itu sebabnya bendungan ini tekanan zat cair yang paling dalam itu jauh lebih besar dibandingkan dengan di atas ini. Makanya ketika konstruksi bendungan ini dibentuk, maka itu polanya seperti ini supaya kuat menahan tekanan zat cair yang semakin besar. Nah, ini merupakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membuat bendungan, maka konstruksi bangunan itu akan dibuat seperti ini untuk mengantisipasi tekanan pada zat cair semakin dalam semakin besar tekanannya. Nah, itu yang bendungan tadi. Tekanan hidrostatis boleh dikatakan begini. Tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis zat cair, itu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis zat cair dan kedalaman zat cair. Apa yang dimaksud? Jika tekanan jika massa jenis zat cair besar, tekanan hidrostatisnya besar. Jika kedalaman zat cair besar, maka tekanan hidrostatisnya besar. Nilai kedalaman zat cair besar, tekanan hidrostatisnya besar, massa jenis zat cair besar, tekanan hidrostatisnya juga besar. Atau bisa dikatakan seperti ini. Semakin besar massa jenis zat cair dan semakin dalam zat cair, tekanan hidrostatisnya semakin besar dan sebaliknya. Ini konsep yang kita harus pahami pada tekanan hidrostatis. Demikianlah pembahasan kita tentang tekanan hidrostatis. Faktor-faktor atau besaran-besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, kemudian apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, utamanya terkait dalam teknologi yang digunakan di masyarakat sekarang ini. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Salam sehat.